Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Untuk kali ini kita akan menginformasikan kebijakan baru lagi ya teman-teman, kebijakan baru lagi dari Kemendikbudristek untuk lulusan S1 atau D4 dan guru yang belum terdaftar di Dapodik serta paling tidak mempunyai IPK minimal 3,0. Jadi seperti itu ya teman-teman. Seperti yang kita kutip dari laman ppg.kemdikbud.go.id ya, untuk PPG Prajabatan teman-teman. Jadi pengumuman PPG Prajabatan dari tahun 2022. Jadi ya pendaftarannya telah dibuka ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi ya untuk lulusan S1 atau D4 atau belum pernah terdaftar sebagai guru sekolah di Dapodik serta Anda ingin berkontribusi dalam dunia pendidikan dan dengan IPK tidak kurang dari 3,0. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lebih lanjut langsung saja kita unduh untuk suratnya. Jadi ya, jadi berdasarkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, jadi pengumuman nomor 2518-BT.00.03-2022 yaitu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Ditjen GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki minat, bakat dan panggilan jiwa menjadi guru untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan tahun 2022. Persyaratannya seperti berikut ya. Jadi warga negara Indonesia tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru kepala sekolah pada data pokok pendidikan Dapodik, berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran, memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PD Dikti atau terdata pada basis unit dan unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif IPK paling rendah 3,00, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, memiliki surat keterangan berkelakuan baik, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya nafsa, disertakan pada saat lapor diri, menandatangani fakta integritas dan mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi. Untuk kuotanya, jadi kuota Prajabatan tahun 2022 ini adalah sebesar 40.000 mahasiswa. Bidang studinya dari guru kelas SD, bahasa Indonesia, matematika, guru kelas TK, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial IPS dan ilmu pengetahuan alam IPA, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PKN, sejarah, ekonomi, biologi, kimia, dan fisika. Jadi masa perkuliahan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022 ini 2 semester dan biaya pendidikan per semester sebesar 8.500.000. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta rupiah untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Untuk tahapannya ada 3, yaitu tahap pertama seleksi administrasi, tahap kedua tes substantif, dan tahapan yang ketiga adalah tes wawancara. Tahapan seleksi bersifat sekuensial sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada salah satu tahap maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 sebesar Rp200.000 ditanggung oleh calon mahasiswa. Sedangkan untuk tata cara pendaftaran dan seleksinya jadi dibuka pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tata cara pendaftarannya, mahasiswa wajib memiliki alamat pos elektronik atau email yang aktif. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran awal melalui laman ppg.kemdikbud.go.id
Kemudian memilih menu daftar PPG Prajabatan tahun 2022. Calon mahasiswa membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB. Pada tahap ini data NIK akan diverifikasi secara otomatis dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai dengan 3. Pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dikirimkan melalui emailnya masing-masing. Nah, untuk tahapan pendaftarannya yaitu biodata diri, data kemahasiswaan, bidang studi PPG, data pendukung lainnya yaitu pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, sukarelawan, bidang pendidikan, melatih mengembangkan orang lain, dan hobi. Pilihan lokasi tempat pelaksanaan tes substantif secara luring, mengisi pertanyaan isi, mengunggah dokumen antara lain foto terbaru, berpakaian formal, kemeja putih dan berdasi, dan berlatar belakang warna biru, ukuran file maksimal 1 MB, teman-teman. Fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri mengunggah SK pencetaran jasa luar negeri dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Verifikasi data IPK, linearitas program studi dengan bidang studi PPG yang dipilih secara sistem, dan jika dinyatakan valid maka wajib mengisi pertanyaan esai pada angka 4 poin. F. Jika tidak valid linear maka proses pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti tes substansif setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIM PKB. Bayaran yang terverifikasi berhasil akan lanjut untuk proses penempatan lokasi TUK tes substantifnya. Calon mahasiswa mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes. Pada kartu tes akan tertera jadwal dan lokasi untuk mengikuti tes substantif secara luring. Calon mahasiswa yang mengikuti tes substantif, pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Calon mahasiswa mendapat informasi jadwal tes wawancara pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Calon mahasiswa juga mengikuti tes wawancara secara daring menggunakan ruang pertemuan virtual yang disediakan. Pengumuman hasil tes wawancara dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi yang dipilih. Calon mahasiswa menginformasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan di perguruan tinggi yang ditentukan pada aplikasi PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 sesuai kuota nasional bidang studi yang dibuka. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pendaftaran seleksi dari tanggal 1 sampai 30 Juni 2022, pendaftaran seleksi untuk lulusan negeri 1 sampai 25. Webinar tata cara pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 6 Juni. Masa pembayaran biaya pendaftaran dan seleksi tahap 1 dan 2 20 sampai 30 Juni. Pengumuman kelulusan seleksi 6 Juli. Cetak kartu peserta 6 sampai 10 Juli. Pelaksanaan tes substantifnya 11 sampai 19 Juli. Pengumuman kelulusan tes substantif 12 Agustus. Pengumuman jadwal wawancara 1 15 sampai 17 Agustus. Pelaksanaan tes wawancara 1 18 sampai 27 Agustus. Pengumuman hasil tes wawancara 1 September 2022. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG Prajabatan 2022 tahap 1 2 sampai 4 September. Pengumuman jadwal wawancara 2 6 sampai 7 September. Pelaksanaan tes wawancara 2 8 sampai 13 September. Untuk pengumuman hasil tes wawancara 2 16 September 2022. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG 19 sampai 21 September dan penetapan mahasiswa PPG 23 September. Lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK 23 sampai 30 September. Orientasi mahasiswa 3 Oktober dan awal perkuliahan PPG Prajabatan dimulai tanggal 4 Oktober 2022, teman-teman. Untuk ketentuan lain, mahasiswa diharapkan memberikan data dengan benar. Jadi, dan lebih lanjut, Ditjen GTK akan memproses data calon mahasiswa untuk proses lebih lanjut bagi yang telah melengkapi seluruh data persyaratan dan telah berhasil melakukan pembayaran biaya pendaftaran.
Selanjutnya, seluruh biaya transportasi, akomodasi, perlengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh calon mahasiswa. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dapat diakses pada laman ppg.kemdikbud.go.id. Itulah teman-teman informasi yang dapat kita berikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.